Oke, lanjut hari ini dua kabar mantap yang cukup greget nih bos. Nah, yang pertama, jadi baru-baru ini ternyata delegasi khusus Amerika telah mendatangi TNI Angkatan Udara nih, khusus ke Depohar 60. Dan kabarnya, mereka membicarakan kerjasama terkait rudal dan juga bom. Nah loh, lantas kerjasama apakah itu? Siapakah itu Depohar 60 dan rudal serta bom apakah yang mereka bicarakan? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti setelah kemarin TNI Angkatan Laut mengirim armada kapal perangnya ke negara Thailand, kini lanjut lagi bos. Tiba-tiba TNI Angkatan Laut dikabarkan mengirim armada kapal perangnya ke negeri jiran, Malaysia. Nah loh, ada apa gerangan? Apakah ini ada kaitannya dengan Ambalat atau beda cerita nih bos? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi jika motor dan mobil punya bengkel masing-masing, beda lagi dengan jet tempur bos. Di Indonesia mereka juga punya bengkel khusus, bahkan bengkel khusus untuk pemeliharaan dan perawatan amunisinya. Dan baru-baru ini, bengkel khusus ini pun didatangi oleh delegasi khusus dari Amerika yang katanya membahas rudal dan bom nih. Nah loh, gimana tuh? Jadi sebelum lanjut lebih jauh, admin jelaskan dulu Depohar 60 bos. Bengkel khususnya nih. Jadi Depohar 60 ini sendiri bermarkas di Magetan, Jawa Timur, tepat di Kompleks Lanut Iswayudi. Mereka berada di bawah Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara atau Koharmatau. Dan Depohar 60 ini pun punya spesialisasi untuk merawat rudal, bom pintar, dan amunisi berteknologi tinggi yang dipasang pada jet-jet tempur Indonesia. Tugas mereka bukan cuma ngecek fisik senjata bos, tapi juga memastikan sistem elektronik, sensor, dan mekanisme peluncurannya siap bekerja detik demi detik saat dibutuhkan di medan laga. Dan kini admin kutip dari situs resmi TNI Angkatan Udara, baru-baru ini delegasi khusus Amerika telah datang ke Depohar 60 untuk melakukan kerjasama Tactical Missile Technical Coordination Group atau TMTCG dan Precision Guided Munition Technical Coordination Group atau PGM-TCG. Nah loh, kerjasama apakah itu? Rudal dan bom apakah yang Amerika bahas dengan Indonesia? Lanjut masih dari sumber yang sama, jadi baru-baru ini tepatnya tanggal 6 Agustus 2025 kemarin, Depohar 60 ini kedatangan tamu spesial. Delegasi khusus Amerika, mereka bukan cuma datang untuk sekedar berwisata ke Magetan bos, tapi untuk menghadiri acara In-Country Review atau ICR. Sebuah sesi evaluasi bersama antara Indonesia dan Amerika terkait pemeliharaan senjata tertentu, yaitu rudal dan bom yang digunakan TNI Angkatan Udara, atau mungkin bahkan yang akan digunakan. Tentunya yang mereka bahas ini adalah rudal buatan Amerika bos. Gak mungkin kan mereka bahas rudal buatan Cina? Nah, tujuan Amerika datang yaitu mereka mau ngecek program pemeliharaan senjata buatan Amerika yang dipakai TNI Angkatan Udara bos. Intinya supaya tetap sesuai dengan standar pabrik. Kemudian juga untuk bertukar informasi teknis, update teknologi, solusi masalah lapangan, dan trik-trik perawatan. Dan terakhir juga untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika. Nah lantas pertanyaannya, rudal dan bom apakah yang mereka bahas? Oke, jadi ICR ini adalah bagian dari dua kerjasama penting, Tactical Missile Technical Coordination Group yang fokus pada rudal taktis seperti AIM-9 Sidewinder dan AGM-65 Maverick, serta Precision Guided Munition Technical Coordination Group yang khusus untuk mengurus bom pintar dengan akurasi nyaris sempurna bos. Dan lewat forum ini, para teknisi dan ahli senjata dari kedua negara pun bisa menyamakan standar, kemudian mencari solusi teknis, dan juga untuk memastikan semua sistem siap digunakan kapan saja bos. Nah, di meja pembahasan ada 3 senjata andalan TNI Angkatan Udara yang dibahas. Pertama, AIM-9P dan AIM-9X Sidewinder. Ini adalah rudal jarak dekat yang jadi andalan dogfight di udara. Kemudian yang kedua ada AGM-65 Maverick, rudal udara ke darat untuk menghancurkan tank, bunker, dan juga kapal-kapal kecil.
Dan ketiga ada bom-bom pintar seperti GBU-12PV2 atau GBU-38JDAM yang dilengkapi dengan pemandu laser atau GPS yang mampu mengenai target dengan meleset kurang dari 10 meter. Dan semua senjata ini pun digunakan oleh jet tempur F-16 Fighting Falcon, bos. Sang tulang punggung kekuatan udara Indonesia. Dan lebih gacor lagi nih, pertemuan ini pun tidak hanya bicara soal baut, kabel, atau software, tapi lebih dalam lagi, ini katanya adalah simbol kepercayaan. Depohar 60 menunjukkan bahwa dengan kerjasama internasional, kesiapan tempur TNI Angkatan Udara bisa terjaga untuk menghadapi ancaman masa depan. Nah, jadi kalau nanti ada yang bilang bengkel senjata di Magetan, jangan bayangin tukang tambal ban, bos. Di sini yang mereka rawat adalah taring udara Indonesia demi memastikan saat waktunya tiba, taring itu siap menggigit dengan presisi dan mematikan. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar mengenai TNI Angkatan Laut yang kirim kapal perangnya ke Malaysia nih. Ada apa gerangan? Nah, jadi pada Kamis siang 14 Agustus 2025 kemarin, dari dermaga 200 Ujung Baru, Belawan, sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia yaitu KRI Bung Tomo 357 resmi dilepas, dikerahkan menuju Penang, Malaysia. Di mana sebelum berangkat, KRI Bung Tomo ini pun sempat melakukan bekal ulang di Belawan, bos, untuk memastikan semua logistik siap untuk menghadapi padatnya agenda di Penang. Nah loh, lantas ada apakah gerangan TNI Angkatan Laut kirim kapal perang ke negeri jiran? Nah, ternyata misi ini bukan sekedar pelayaran biasa, bos. Bukan juga mau baku hantam atau senggol-senggolan seperti kapal perang China dan Coast Guard-nya Filipina kemarin. Namun KRI Bung Tomo 357 ini akan mewakili Indonesia dalam LATMA ASEAN Multilateral Naval Exercise 2025 atau LATMA AMNEX 2025. Sebuah ajang strategis yang mempertemukan para armada laut dari seluruh negara-negara ASEAN. Dan tujuannya adalah untuk menguatkan solidaritas, bos. Untuk mempererat persahabatan dan meningkatkan kerjasama keamanan maritim di kawasan yang strategis ini. Dan selama di Malaysia nanti, para prajurit TNI Angkatan Laut akan mengikuti berbagai kegiatan bergengsi, mulai dari ASEAN Navy City Parade, kemudian juga ada Naval Engineering Conference, kemudian juga ada pameran inovasi produk pertahanan hingga ASEAN Fleet Review. Dan tak ketinggalan, akan ada latihan laut skala besar atau SEAPES di perairan strategis Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Nah, terkait hal ini, Komandan KRI Bung Tomo 357 yang juga menjabat sebagai Dan Satgas, yaitu Kolonel Laut P. Dedi Gunawan Widiatmoko, menegaskan bahwa partisipasi ini adalah wujud nyata pelaksanaan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali, bos, untuk mengimplementasikan defense diplomasi alias diplomasi pertahanan. Beliau katakan ini bukan cuma soal latihan militer, tapi juga untuk membangun persaudaraan dan kerjasama erat di bidang pertahanan antar negara ASEAN, ujar beliau. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.